ما يستفاد من الحديث apa faidah-faidah dalam hadis ini? Tahrimul matal al-ghani, haramnya menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu. Wa wujubu wafa'ud daini alladhi alaihi li-gharimihi. Wa wujubu, dan wajib, wafa'ud dain, menunaikan hutang, alladhi alaihi li-gharimihi, kepada orang yang, kepada si gharimnya, kepada orang yang menghutanginya, yang dihutanginya. Yang kedua, lafdu al-matal, lafad al-matal yush'ir, mengisyaratkan, bi annahu la yuharrimu alaihi ta'khiri, sesungguhnya lafad matal ini tidak haram ketika at-ta'khir, mengakhirkan pembayaran. Wa yajibu alaihi al-wafa, dan wajib atasnya menunaikan pembayaran. Jadi maksudnya yang pertama adalah haram bagi orang yang menunda-nunda pembayaran ketika ia mampu, ya. Ketika ditagih ia mampu membayarnya, maka kalau dia menunda-nunda pembayaran itu adalah haram. Yang kedua, faidah dari hadis ini adalah lafaz al-matal di sini mengisyaratkan bahwa tidak haram ketika ia mengakhirkan pembayaran ketika ada orang yang menagih, dan wajib atasnya menunaikan hutang, kecuali illa inda talab al-gharim, kecuali ya ditagih oleh orang yang dihutanginya. Amma au ma yush'ir bi ra'batihi fil istifa'i, au ma yush'ir, atau diisyaratkan, bi ra'batihi, karena takutnya, fil istifa, dalam pemenuhan. Maksudnya matal di sini ini ketika ada orang yang menagih, selama orang yang menagihnya itu tidak menagih begitu, maka boleh diakhirkan selama orang itu tidak menagih. Nah, ketika ditagih maka harus dibayarkan, gitu, dipenuhi. Al-thalis, yang ketiga, at-tahrimu khasun bil ghani, ya. Keharaman ini khusus bil ghani, bagi orang yang mampu, orang yang kaya. Al-mutamakkinu minal adai, yang memungkinkan, minal ada, dari membayar, hutang tadi. Jadi haram hukumnya bagi orang yang mampu membayar tetapi dia mematil, memanjang-manjangkan atau mencari-cari alasan dari membayar hutang. Ammal faqir, adapun orang yang fakir, aul aziz, atau yang lemah badannya, li syai'in minal mawani', li syai'in, karena sesuatu, minal mawani'i, yang menghalanginya untuk melakukan pembayaran hutang, yang menghalanginya, fahuwa ma'dzur, maka dia itu ada uzur. Contoh begini, jadi haramnya yang ketiga ini adalah khusus bagi orang yang mampu, yang mungkin untuk membayar. Adapun orang yang fakir secara hartanya, atau dia itu dalam keadaan badannya lemah karena ada sesuatu, umpamanya dia sedang berbaring sakit parah, ketika ditagih dia berbicara, oh saya ini sedang dalam keadaan sakit, saya sedang berbaring di tempat tidur. Nah itu ada uzur, maka tidak haram, tidak mengapa baginya. Jadi khusus bagi orang yang mampu. Yang keempat, tahrimu mutalabatul ma'sir. Tahrimu mutalabatil ma'sir. Tahrimu mutalabatil ma'sir. Haram bagi yang menagih
Mutalabatil ma'sir, ketika menagihnya itu kepada yang kesusahan. Al-ma'sir, kepada orang yang sedang susah. Gitu. Haram. Wa wujubu intidharihi, dan wajib menundanya ila maisarah, sampai ia mampu. Nah, jadi yang menagih juga ini ada akhlaknya. Jadi haram bagi orang yang menagih untuk mempersulit kepada orang yang sedang kesusahan. Dan wajib menunda penagihannya itu sampai dia mampu. Li'anna tahrimal matalu, karena sesungguhnya haram menunda pembayaran, wa wujubul wafa, dan wajibnya menunaikan pembayaran, manutani bil ghani al-qadiri. Manutani, keduanya berkaitan. Manutan bil ghani, dengan orang yang kaya, al-qadiri, dan ia mampu. Begitu. Ammal maksir, adapun orang yang kesusahan, fayuhrimu tadyiqi alaihi, fayuhrimu, maka tidak boleh, at-tadyiqi, ya, mempersempit dia, artinya adalah mengancam dia. Jadi tidak boleh ketika dia ada nagih, ini dalam penagihannya itu tidak boleh mengancam. Mempersempit dia maksudnya adalah mengancam dia. Kamu kalau tidak bayar hari ini atau besok akan gini, akan gini, akan gini. Nah, itu mengancam. Itu tidak boleh dalam penagihan. Li'annahu ma'dzur, karena sesungguhnya dia itu dalam keadaan ada udzur. Wa mulahaqatuhu, dan jangan mengaitkannya, jangan mengejarnya, bidaini, dengan hutang. Haramun, karena itu adalah satu keharaman. Begitu. Jadi yang keempat, faidah yang keempat adalah haram bagi orang yang menagihnya kalau seandainya yang punya hutangnya ini dalam keadaan susah, dan wajib untuk menunggu dia, orang yang ditagihnya ini, sampai orangnya itu mampu untuk membayar. Karena haramnya menunda dan wajibnya menunaikan ini berkaitan dengan orang yang al-ghani al-qadir, yaitu orang kaya dan dia mampu. Itu. Nah, ketika penagihannya juga jangan sampai mempersulit, sampai mengancam begitu. Itu tidak boleh bagi orang yang menagih hutangnya. Khamis, yang kelima, fil hadisi hasanul iqtida minal madyin. Ya. Fil hadis, dalam hadis, ya, hasanul iqtida, terdapat kebaikan-kebaikan penunaian utang piutang, minal madyan, dari orang yang punya hutang. Begitu. Ada akhlak-akhlak, ya, dari orang yang punya hutang. Bi'an la yumautil al-gharib. Jika jangan menunda-nunda, ya, hutang kepada si gharim. Bi'an la yumautil, jangan menunda-nunda hutang kepada gharimnya, artinya kepada orang yang dihutanginya, itu yang menagihnya. Wa fihi, dan di dalam hadis ini juga hasanul iqtida, ada kebaikan-kebaikan penunaian minal gharim, kepada orang yang dihutanginya, artinya orang yang menghutangi si fulan umpamanya. Gharim, minal gharim, dari orang yang dihutanginya. Ya. Bi'an yaqbalul hawalah, dia harus menerima hawalah, idza ahala, apabila hutangnya itu dia dipindahkan, ad-daini, utangnya, alal mali'in, kepada orang yang mali. Ya. Jadi yang keempat ini adalah ada faidah yang keempat, faidah yang kelima,
tentang hadis ini ada dua objek, bagi orang yang punya hutang dan bagi orang yang menghutangi, yang dihutangi. Bagi orang yang punya hutang itu tidak boleh memanjang-manjangkan hutang kepada orang yang dihutanginya, dan bagi orang yang dihutanginya itu harus menerima hawalah apabila dipindahkan hawalahnya itu kepada orang yang mali, yang mampu untuk membayar. Yang keenam, ya, zahirul hadithi, zahir hadis ini, annahu idza ahalal madyan, ya, sesungguhnya apabila dipindahkan hutang, al-gharim, gharimnya itu ala mali, kepada orang yang mali, wajib alaihi qabul, wajib atasnya diterima al-hawalah, hawalah atau pemindahan ini, hawalah ini. Wa ya'til khilaf fi dzalika insyaallah taala, dan akan tetapi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fi dzalika, tentang ini, ya, insyaallah taala akan dibahas insyaallah taala. Jadi 6 faidah ini, yang pertama tadi, faidah yang pertama adalah haram bagi orang yang mautul ghani, ya, menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu untuk membayarnya, ya. Begitu, haram, hukumnya adalah haram, menunda pembayaran haram, apalagi sampai tidak membayar hutangnya, gitu. Jadi menunda saja sudah haram, apalagi sampai tidak membayar. Yang kedua, lafaz matal di sini mengisyaratkan bahwa tidak haram ketika orang yang tidak menagihnya itu, orang yang dihutanginya itu tidak menagih selama tidak menagih. Ketika menagih ya harus dibayarkan. Ya. Yang ketiga, haramnya itu khusus, ya, bagi orang yang mampu untuk membayar, menyelesaikan hutangnya. Adapun bagi orang yang fakir, orang yang keadaannya lemah, ya, badannya karena ada udzur begitu, maka itu dikecualikan. Yang keempat adalah bagi orang yang dihutangi, ya, gharim, ya, apabila ia menagih hutangnya itu tidak boleh. Kalau dalam keadaan si yang punya hutangnya itu keadaannya sedang kesusahan, maka wajib menunggunya sampai dia mampu, sampai dia ila maisarah, sampai ia mampu untuk membayarnya. Karena sesungguhnya haramnya itu adalah memanjang-manjangkan, bukan dalam keadaan dalam kesusahan. Dan wajib penunaian itu adalah dua kaitan antara yang kaya lagi mampu. Adapun menyusahkan, ya, bagi orang yang menagihnya itu diharamkan ketika orang yang menagih hutangnya itu at-tadiq alaih, ya, mempersempit, mengancam begitu, mempersempit dia kalau dia itu ma'dzur, dalam keadaan ma'dzur, ada udzur. Yang kelima, dalam hadis ini ada akhlak adab yang baik bagi yang punya hutang, yang tidak boleh menunda-nunda pembayaran kepada gharimnya. Yang kedua, bagi orang yang menagihnya itu harus menerima pemindahannya itu ketika pemindahannya itu kepada orang yang mali, begitu. Mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah kita lanjutkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan faidah yang ke 7, ke 8 dan sampai kaidah yang ke 10. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.